Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang masih berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimiliki, di mana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Warisan budaya dan kearifan lokal, dalam hal ini budaya menjadi bagian terpenting dalam menumbuhkan dan membangun jati diri suatu negara. Nah, sekarang kita akan pergi ke salah satu tempat wisata di Kecamatan Cepu. Di Indonesia ini banyak sekali daerah yang menghasilkan karya batik. Salah satunya adalah Kota Cepu. Batik Pratiwi Krajan merupakan salah satu tempat wisata yang dilestarikan di Kecamatan Cepu. Lokasinya berada di daerah Desa Krajan, Kelurahan Ngeluh, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lengkap sih, Pancasunu Puspitosari, cuman biasa dipanggil Bu Nunu. Ya. Bagaimana awal mula Bu Nunu bisa mendirikan batik modern dan sejak kapan? Dari akhir 2012 itu kita ada pelatihan di kelurahan. Jadi tiap RW ada perwakilan. Kebetulan ibu jadi ketuanya dan kebetulan juga ibu tidak ada kerjaan. Jadi ibu senang gitu pas ada pelatihan, kok ibu senang gitu. Oh ya ini bisa dibuat ibu pensiun gitu kan. Jadi ibu nanti setelah ini mau ngapain gitu kan, setelah kan suami nggak pegawai negeri, jadi kita harus bisa menciptakan pensiun sendiri. Jadi mungkin batik ini bisa dikerjakan sampai ibu tua nanti gitu. Jadi ibu terus dikembangkan di sini sampai sekarang. Bagaimana cara membuat batik sesuai versi Bu? Kalau di sini kita ada produk batik cap sama batik tulis. Kalau batik cap sama batik tulis itu bedanya di kalau tulis itu dicanting pakai tadi yang kalian praktek itu, sama dicap pakai stempel. Jadi kerjanya lebih cepat. Untuk proses selanjutnya itu tetap sama. Jadi kita kalau untuk batik itu sendiri kan itu harus menggunakan yang namanya batik, itu kan yang harus menggunakan malam sebagai perintang warna. Jadi malamnya tadi itu fungsinya untuk merintangi warna biar nggak, misalnya nih mau colet kremnya biar nggak lari ke sini, atau ini merah hatinya biar nggak masuk gini, kita tambah sama yang namanya malam gitu. Jadi ini nggak keluar, yang ini juga nggak bisa masuk gitu. Jadi untuk prosesnya itu sendiri dari menggambar kain polosan gitu kan, seperti itu nanti dipotong-potong sesuai dengan pesanan. Tapi untuk ukuran normal ibu bikin yang ada diproduksi di sini itu 2 meter kali 115 lebar kain. Terus nanti digambar itu sudah ada apa malnya, sudah ada masternya. Itu kebetulan juga yang desain semua yang ada motif yang ada di batik kerajaan ini suami saya, Bapak Sulasno. Itu sekarang lebih dari 200 desain. Jadi terus nanti yang gambar di kain yang untuk diproduksi selanjutnya repeat order gitu sudah ibu-ibu dibawa pulang. Jadi gambarnya di rumah. Setelah itu udah digambar dibawa sini untuk proses menyanting dan seterusnya sampai selesai harus dikerjakan di sini.
bareng-bareng gitu ya. Terus habis dicanting nanti dicolet, tadi yang praktek ya itu nyolet. Habis colet nanti warna dasar. Habis warna dasar tadi lihat juga ya ada yang dasari ya, itu warna dasar. Habis warna dasar besok pagi harus nginep semalam, paling tidak nginep semalam biar warnanya lebih kuat. Terus nanti difiksasi besoknya. Fiksasi itu dilapisi water glass namanya obatnya. Water glass kita dikunci biar warnanya sudah nggak luntur lagi. Habis itu dijemur kering atau 1 jam setelah itu bisa langsung direbus. Yang tadi ya kalian lihat juga itu untuk namanya proses lorot. Proses lorot itu menghilangkan malam direbus pakai air panas. Setelah itu bilas, udah selesai dijemur, udah rapi, udah nggak luntur. Warnanya tadi kalian lihat tuh nggak ada warna yang tertinggal di sana. Malamnya sudah bersih, jadi udah ready dijual. Tantangan apa yang dihadapi selama berkarya menjadi produsen batik? Kalau tantangan tetap kita inovasi ya, inovasi tiada henti. Terus ngikutin perkembangan pasar, maunya kita harus peka ya, maunya pasar ini apa sih gitu, ngikutin tren juga. Terus untuk pemasaran itu kalau modal saya rasa meskipun kita ndak punya uang, ndak punya ini, toh perbankan banyak dibuka ya toh. Kalau kita punya usaha insya Allah kita bisa membayarnya gitu kan, mengangsur, tetap kita lebih nyaman untuk permodalan. Untuk pemasaran sendiri itu biasa klasik ya yang dialami setiap pengusaha baru. Jadi kita harus bangun jaringan itu dari pertama buka gitu kan. Jadi kita harus punya teman yang banyak. Kita harus positive thinking sama orang yang datang. Jadi misalnya ada orang ketoke kok nganggo sendal jepit ke rumah, apa kuat beli batikku, jangan punya perasaan seperti itu. Sopo ngerti cuman kayak gini malah yang berani borong batik panjenengan, karyane panjenengan nanti misalnya. Jadi nggak boleh setiap tamu yang datang, setiap customer yang datang kita perlakukan dengan suasana yang sama gitu kan. Jadi caranya menghormati tamu, caranya menghormati customer, memperlakukan customer itu juga merupakan penunjang pemasaran kita gitu. Jadi kayaknya kalau masalah tetap ada, kita ketemu di lapangan tetap banyak ya masalah ya. Soalnya kayak kita kan ada batik dikondisikan ya. Jadi Kabupaten Blora ini ada batik dikondisikan, harus semua kabupaten harus punya batik ciri khas. Nah, sedangkan kita ini kan kalau kayak di Pekalongan, Solo, Jogja, kita melek ceprot, kita sudah biasa lihat orang tua kita, tetangga kita pada nyanting, pada apa, udah familiar sekali gitu. Jadi kalau di sini kita nggak pernah ada, kita harus merekrut karyawan yang tidak tahu sama sekali. Jadi tantangannya itu kita mengajari orang yang nggak bisa menjadi bisa, dan kita harus keluar belajar di luar bagaimana batik itu yang bagus bagaimana. Jadi lebih beragam sih tantangan yang ada di sini, lebih beragam, tapi kita bisa menyikapinya, kita bisa mengatasinya dengan kerja keras dan tidak pernah putus asa untuk berinovasi terus gitu. Untuk pekerja yang di sini ada berapa? Total 23. Cuman yang kerja di sini setiap hari itu 17 desain 1, sekretaris 1, saya ketuanya. Terus nanti yang ada di Ngeroto itu ada 1 nyanting di rumah karena beliaunya tidak bisa datang ke sini. Terus yang 2 itu dari Bandar itu yang gambar di rumah. Jadi gambar 10, setor 10, besok langsung gajian. Tapi kalau yang kerja di sini gajiannya setiap tanggal 2, 1 bulan sekali. Yang kerja tetangga semua di sini. Makanya kalian lihat kan tadi ceritanya bareng apa gitu enak. Besarnya di material 1 bulan.
Kalau omset kita rata-rata ya, nggak bisa nih, soalnya kan ada kadang kalau pas event tertentu kayak di Blora itu kan Agustus karnaval, setiap sekolah mesti kesini gitu pada pesen. Terus nanti ada event lagi Oktober bulan batik kan. Terus nanti ada lagi Desember itu hari jadi, tetap nanti banyak dinas yang pesan di sini. Jadi kita harus ini, kalau rata-rata omset ya 25 juta sebulan sampai 30-an deh. Batik kerajaan dapat dipesan secara online. Bisa, kita ada Instagram, ada ini. Tapi untuk sementara memang ibu ini kan sudah senior ya. Kalau senior itu biasanya gaptek ya, paham toh? Iya. Jadi ibu ini senang di lapangan ya, udah masih senang di lapangan, suka kerja di lapangan gitu. Jadi suruh belajar pegang Android rada susah. Terus kemarin sempet juga dibantu anak, terus sekarang sudah bekerja, jadi sudah sibuk dengan dunianya. Jadi ibu juga nggak bisa maksa. Jadi memang bisa online, bisa. Paling kalau ibu mah biasa juga WA-an aja. Kita sudah biasa. Misalnya ada customer kesini, baru saya tinggalin nomor telepon, nanti besok kecat lagi, kita kejar aja gitu. Jadi kita meskipun kita tidak menawarkan produk, kita sapa aja, say hello seperti biasa, biar silaturahmi tidak terputus. Itu juga metode kita menyikapi karena kekurangan ibu seperti yang tadi saya utarakan. Ibu cara mengatasinya seperti itu gitu. Jadi jaga silaturahmi antara customer kita. Jadi meskipun kita nggak nawarin produk, kita sekedar tahu aja sekarang kabarnya seperti apa. Pandemi COVID-19 terhadap batik Yang kemarin ya. Iya. Pandemi, alhamdulillah kita tetap bisa bekerja dan kita tidak banting setir untuk bisnis yang lain. Alhamdulillah untuk tahun pertama itu kita 2 tahun ya pandemi. Iya. Tahun pertama itu saya dibantu sama ke luar negeri, reseller ini dari pariwisata orang luar sih, Banyumas apa? Wonosobo. Dalamnya Wonosobo, cuman kerja di Blora, terus di pariwisata. Jadi saya dibantu, dia pesennya banyak-banyak, yang lucu-lucu gitu. Jadi dikirim ke Korea, Thailand, Brunei, Taiwan, sama nih ya satu lagi ya. Kemarin itu pas pandemi saya jadi orderannya itu. Jadi sempet deh, kan kita ibu kerja sebentar sayang. Ibu kerja itu jam 4 sampai jam 10 sampai jam 2. Jadi cuma 4 jam kerja. Jadi berarti kan lumayan lama juga ya kerjanya. Jadi sebulan itu 150 piece. Ibu bisa menghasilkan 150 piece satu bulan, sehari 8, rata-rata 8. Tapi kalau mendung begini nggak dapat juga, nggak bisa keluar, karena berarti kalau nggak kena panas warnanya kurang sempurna, nggak bisa bright gitu. Jadi kusam nanti daripada eman-eman batiknya jelek. Jadi ibu tahan nggak lorot hari ini gitu. Jadi itu tahun kedua itu kita alhamdulillah di banyak pesanan dari BRI ya, nggak apa-apa ya kita sebutin aja, perbankan, bukannya kita memihak salah satu gitu, nggak ya. Ternyata memang yang bantu saya itu gitu. BRI itu banyak pesan di sini, ada acara apa di sini. Jadi pas tahun kedua itu banyak dibantu BRI saya. Pemasaran dibawa ke Semarang, ke Kanwil, kemana gitu dibantu itu. Jadi alhamdulillah pandemi tidak berpengaruh kemarin. Sempat kita libur setengah bulan, tapi alhamdulillah kita bisa kerja lagi gitu. Kita sedikit susah senangnya Itu ya. dialami selama Kalau senangnya senang sih. Jadi kita karena memang kita kerja pakai hati ya sayang. Besok kalau kalian kerja itu harus pakai hati. Jadi kita harus mencintai pekerjaan apa itu yang kita ini. Jadi kita misalnya
ketemu masalah, misalnya kita capek, itu nggak banget gitu loh ya. Jadi nggak sing aduh gitu terus ini gitu, enggak. Jadi kita enjoy aja. Terus nanti kalau suka duka tetap ada ya, misalnya banyak reject. Kita kalau memotong karyawan kan nggak mungkin ya kan, padahal itu istilahnya apa sih, makan kos banyak gitu kan. Misalnya satu kain ibu yang taruhlah itu yang paling murah 150 ya, 150 kita ambil dari HPP aja, HPP-nya berapa, terus nanti kita aduh mau motong ya nggak enak, masa iya gaji segitu kita potong mesake, jadi kita yang tanggung. Terus nanti untuk pemasaran sendiri kadang apa ya, pesen ternyata nggak diambil gitu, ada juga. Kalau ibu sih sisinya percaya ya, misalnya nggak pakai DP pun ibu kerjain itu PO. Cuman kan kadang orang kan nggak semua jujur ya, jadi ada yang nakal juga. Tapi nggak apa, pernah ibu seperti itu, pernah pesen 70 udah dibikinin, ternyata cuma diambil 15. Tapi ya nggak apa-apa, jadi ibu punya stok banyak. Terus nggak apa-apa, ibu ya nggak marah, biarin aja, nggak apa-apa. Jadi kita nek ketemu masalah itu diambil positifnya aja. Oh iya, ya wis ben lah. Jadi kita punya stok banyak. Nanti kalau orang mesti ada banyak yang nanti datang ke sini dan nyari, misalnya Bu mau seragam yang kembar 10 dong. Lah kita sudah ready gitu. Jadi kita menyikapinya itu enjoy aja gitu. Jadi nggak perlu wongking. Jadi nanti itu akan memotong jumlah customer kita. Jadi udah biarin aja. Oh ini nggak apa-apa gitu. Terus Bu tak ambil sekian nih Bu, ada masalah begini. Jadi kita juga harus tahu masalahnya mereka. Jadi kita gak apa-apa lah, nanti juga payu. Insya Allah doa kita didengar Tuhan. Besok ada lagi datang untuk membeli kain yang tadi tidak diambil gitu. Suka-duka begitu. Jadi kalau ini kayak ngajarin ibu-ibu itu kan, ibu-ibu sudah seperti ibu ya, senior semua. Jadi rada susah gitu kan dibilangin, suruh begini nanti balik lagi, nanti reject gitu. Jadi kita kalau ada reject, kalau masih bisa dibenerin, kita harus mikir iki dapake yo ben iso payu, bencik payu dapake yo gitu. Jadi sayanya yang harus muter otak gitu. Jadi apa sih, piye yo iki ben iso payu biar saya nggak ruginya banyak gitu.
kok. Oh ini mengganggu suasanaku. Kan Out friend. Baleni. Kayak ngomong my trip ya. Kayak ngomong my susu. Baleni ora tepuk tangan kabeh yo. My susu ya. Dan kayak ngomong my trip. My trip. Sabar. Kayak ngomong itu. Ayo. Suara deh. My trip. My susu. Bisa gas.